Bapak Ibu, pernahkah Anda mengalami kejadian di mana Bapak Ibu sudah menyiapkan RPP, namun saat Bapak Ibu menerapkannya di dalam kelas, kegiatan pembelajaran ternyata tidak berjalan dengan efektif? Tidak seperti harapan yang Bapak Ibu pikirkan sebelumnya. Apa ya yang sebenarnya terjadi dengan RPP Bapak Ibu? Padahal Bapak Ibu sudah memasukkan seluruh komponen dalam RPP yang dibuat. Lalu, kenapa ya? Hal ini tentu membuat Bapak Ibu bingung jika memang seluruh komponen RPP sudah sempurna. Pernahkah Bapak Ibu juga merefleksikan cara menyusun semua ide yang ada di kepala ke dalam komponen RPP yang dibuat? Atau dalam kata lain, pernahkah Bapak Ibu berpikir kembali tentang bagaimana pola berpikir yang Bapak Ibu miliki saat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran? Pola berpikir yang seperti apa ya yang dimaksud? Nah, daripada bingung, yuk kita simak sama-sama video yang berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Foni Anggraini. Semua dari kita pasti mengharapkan bahwa RPP dan usaha yang kita buat untuk menghasilkan sebuah kegiatan pembelajaran di kelas yang efektif berjalan sesuai dengan harapan. Kita tentu mengharapkan agar materi pelajaran yang disampaikan bisa diterima oleh siswa dengan baik dan menyeluruh. Kita tentu juga ingin agar dalam proses pembelajaran siswa bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, menyampaikan ide atau gagasan, serta mampu menguasai materi yang disampaikan dan mengimplementasikan hasil belajarnya ke dalam kehidupan nyata. Sayangnya, tidak semua yang diinginkan bisa tercapai dalam suatu pembelajaran. Itulah mengapa ketika membuat sebuah RPP, kita perlu memahami targetan-targetan yang ingin dicapai dari RPP tersebut. Tidak cukup hanya dengan asal-asalan. Yang penting sudah membuat RPP dan komponen utama RPP-nya lengkap. Untuk membuat sebuah kegiatan pembelajaran yang efektif, cara atau pola berpikir yang tepat untuk merencanakannya pun berperan sangat penting. Karena dengan pola pikir yang tepat, pembelajaran bukan hanya akan berjalan efektif, tapi kualitas guru pun akan meningkat dan kemampuan siswa akan melesat. Guru tidak sekedar membuat RPP sebagai formalitas administrasi, namun mampu memahami strategi-strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa. Guru juga akan menjadi lebih kreatif dan terbuka dengan berbagai perubahan dan pembaharuan. Tentu hal tersebut akan membuat guru wawasannya menjadi semakin luas dan kualitasnya sebagai guru tidak perlu diragukan lagi. Dengan pola pikir perencanaan pembelajaran yang tepat, siswa akan menerima manfaat yang besar. Mereka akan menguasai pembelajaran dengan baik. Bukan hanya memahami materi, tapi juga bisa menghubungkan dengan kehidupan nyata. Kemampuan berpikir siswa pun akan meningkat. Mereka bisa berpikir kritis dan kreatif. Tentu semua ini sangat kita idam-idamkan, bukan? Lantas, bagaimana pola berpikir yang tepat guna mendukung terciptanya RPP yang efektif itu? Menurut John Sevier and Friends, dalam bukunya yang berjudul The Skillful Teachers, Building Your Teaching Skills, terdapat 5 cara berpikir yang baik dalam proses merencanakan pembelajaran yang efektif.
Langkah yang pertama adalah coverage thinking atau kejaran materi. Coverage thinking adalah pemikiran mengenai konten materi atau keterampilan apa yang akan disampaikan atau diajarkan kepada siswa dalam suatu pembelajaran. Contohnya, materi tentang perjuangan pasca kemerdekaan pada pelajaran sejarah. Mengubah pecahan menjadi desimal pada pelajaran matematika. Mengenali berbagai jenis gaya dalam pelajaran fisika. Atau membuat kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia. Pada pola berpikir ini, guru memusatkan pikiran terhadap materi yang akan diajarkan, mempelajari semua materinya, dan bagaimana caranya semua materi yang guru ketahui dan pahami harus bisa tersampaikan kepada siswa dalam pelajaran. Guru akan menjadikan dirinya sebagai pusat informasi, menjelaskan secara keseluruhan materi, serta memastikan semua materi telah tersampaikan. Sayangnya, banyak guru yang terlalu fokus pada hal ini sampai lupa mengeksplor kemampuan siswa dan keterkaitan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Pola berpikir seperti ini membuat guru hanya berpikir bagaimana semua materi bisa tersampaikan dengan lengkap sesuai dengan waktu perencanaan. Pada umumnya, pola berpikir yang seperti ini akan membuat guru terjebak dalam metode presentasi, cerita, ataupun ceramah. Selanjutnya, activity thinking atau aktivitas belajar, yaitu suatu pemikiran di mana ketika merancang pembelajaran, guru berfokus pada bentuk kegiatan atau aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh siswa terkait pelajaran yang disampaikan. Bentuk aktivitasnya bisa bermacam-macam. Misalnya, mengajak siswa untuk melakukan eksperimen ketika pelajaran fisika. Diskusi antar kelompok saat pelajaran kewarganegaraan. Menonton film saat pelajaran sejarah. Membaca buku dan menulis resensi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Mencari informasi di internet untuk pelajaran IPS. Pengamatan di luar kelas saat pelajaran biologi, atau presentasi karya ketika selesai pelajaran kesenian. Ada banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fokus dari activity thinking adalah bagaimana siswa bisa terlibat dalam proses pembelajaran melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Guru tidak lagi menjadi pihak yang dominan menyampaikan pembelajaran, tapi siswa diajak untuk merasakan langsung dan mencari tahu sendiri tentang sebuah materi sesuai dengan arahan guru. Nah, yang perlu diwaspadai ketika guru terlalu berfokus pada aktivitas siswa adalah guru seringkali membiarkan siswa bebas bereksplorasi tanpa memastikan informasi penting yang harus siswa pahami dari suatu aktivitas belajar tersebut. Guru terlalu antusias memperhatikan kegiatan siswa dan bagaimana siswa melakukan kegiatan tersebut tanpa mengukur dan mengevaluasi seberapa dalam pemahaman siswa terkait materi pelajaran yang terkandung dalam aktivitas tersebut. Nah, hal inilah yang membuat ketika guru memilih bentuk dan jumlah aktivitas belajar, sebaiknya disesuaikan pula dengan alokasi waktu yang ada selain dengan tujuan pembelajarannya. Jadi, jangan sampai waktu belajar habis hanya untuk melakukan aktivitas pembelajaran tanpa menggali pengetahuan siswa terkait aktivitas tersebut. Karena pada dasarnya bukan seberapa banyak aktivitas yang disiapkan
yang akan menentukan efektivitas penerapan RPP. Tetapi, apakah aktivitas yang direncanakan tersebut dapat mendukung tujuan pembelajaran atau tidak? Saya sudah menjelaskan 2 dari 5 pola pikirnya. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan di video berikutnya ya.